Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar istilah exhaust brake? Exhaust brake biasanya dipakai pada kendaraan besar seperti pada bus dan truk. Rem ini bekerja dengan memanfaatkan gas buang pada saluran buang atau exhaust. Berikut kita bahas cara kerja sistem kelistrikan exhaust brake, yaitu pada truk Mitsubishi Canter. Yang pertama, setrum dari aki dialirkan ke sikring. Nah, posisi sikring exhaust brake seperti ditunjukkan pada panah seperti ini. Dari sikring exhaust brake, dari sikring arus mengalir ke switch pedal gas. Ini soket dua kabel, satu kabel dari sikring, satu kabel ke switch kopling. Nah, ini soket switch gasnya ya, yang ke switch gas. Nah, dari switch gas selanjutnya setrum dialirkan ke switch kopling. Inilah switch kopling dan soketnya. Nah, yang di atas switchnya, yang di bawah soketnya. Selanjutnya arus mengalir ke switch gigi netral. Posisinya berada di atas bak transmisi. Nah, seperti ditunjukkan pada lingkaran. Ini soketnya. Kemudian selanjutnya arus dialirkan ke switch atau tuas yang ada di sebelah kiri setir. Untuk mengaktifkan exhaust brake, kontak harus dalam posisi on, gigi persneling harus masuk atau tidak netral. Dorong switch ke depan dan indikator exhaust brake akan menyala. Selanjutnya, arus listrik mengalir ke solenoid. Solenoid ini berfungsi untuk membuka aliran vakum. Nah, ini dia switchnya, solenoid. Jadi untuk alur kelistrikan dari brake Mitsubishi Canter dimulai dari aki. Setrum akan mengalir ke kunci kontak. Setelah kunci kontak on, setrum akan mengalir ke sikring yang ada di box sikring. Kemudian dari sikring, setrum akan dialirkan ke switch gas yang ada di pedal gas. Nah, ketika gas diinjak, switch akan memutuskan arus listrik. Ketika pedal dilepaskan, maka ini akan terhubung. Dari pedal gas, listrik atau setrum akan disalurkan ke switch pedal kopling. Ketika pedal kopling diinjak, switch akan memutuskan arus. Ketika pedal kopling dilepaskan, maka arus akan terhubung. Setelah switch kopling, setrum akan dialirkan ke switch netral yang ada di atas bak transmisi. Jadi ketika persneling kita netralkan, maka listrik akan terputus. Dari sini ke sini akan terputus. Tetapi ketika gigi masuk, baik 1, 2, 3, atau 4, 5, maka setrum akan terhubung dari sini ke sini. Dari switch netral atau switch persneleng, listrik akan disalurkan ke switch brake yang ada di sebelah kiri dari setir. Untuk mengaktifkan switch brake, cukup tekan atau dorong switch ke arah depan. Nah, ini ya, panah sesuai arah panah ya, dorong ke depan.
Dengan didorongnya switch ke depan, maka akan menghubungkan listrik dari switch netral tadi. Ini akan terhubung ke sini, ya. Dari switch yang ada di sebelah setir ini, listrik akan dibagi dua. Yang pertama, dia akan ke dashboard, akan mengaktifkan indikator brake seperti ini. Nah, ya, brake seperti ini akan menyala. Kemudian satu setrum lagi akan dialirkan ke solenoid brake yang ada di bawah kabin sebelah kanan, ya, dekat ban sebelah kanan. Nah, listrik yang mengalir dari sini ke sini ini akan membuka solenoid valve yang ada di sini. Nah, dengan terbukanya valve yang di sini, maka vakum dari vakum akan menyedot membran yang ada di brake, ya, yang di knalpot, ya, maka akan tertarik seperti itu. Nah, jadi kalau terjadi kerusakan atau terjadi brake tidak aktif, kita bisa memeriksa di sini. Nah, di sikring apakah ada setrum? Kalau ada setrum, berarti kita langsung ke switch gas. Switch gas kalau udah ada setrum, maka kita ke switch kopling. Kalau ada setrum, kita ke switch netral. Nah, kalau di switch netral udah ada setrum, maka kita cek ke switch yang ada di sebelah kiri dari setir. Nah, kalau semuanya udah ada setrum semua, ini ya, ini di sini juga ada setrum, maka kemungkinan di sininya yang ada kerusakan. Oke, sekian penjelasannya, ya, sesuai gambar, ya, seperti ini, ya. Ketika exhaust brake tidak diaktifkan atau dalam keadaan tidak dinyalakan exhaust brake-nya, posisi membran dia berada di bawah. Ini tabung, ya, tabung membran. Ini di dalam tabung ini ada membran ini posisinya di bawah. Di posisi ini kupu-kupu yang seperti koin, ya, yang ada di exhaust saluran buang, dia posisinya akan terbuka seperti ini. Oke. Kemudian ketika exhaust brake diaktifkan atau di-on-kan, yaitu dengan mendorong tuas exhaust brake ke depan, maka yang terjadi adalah vakum atau udara vakum akan menyedot membran yang ada di dalam sini, sehingga membran akan bergerak ke atas naik. Dengan bergeraknya membran ke atas, maka tuas ini akan tertarik sehingga posisi kupu-kupu atau yang seperti koin ini, dia akan menutup saluran buang. Nah, dengan menutup saluran buang ini, maka terjadilah pengereman. Ketika rem tidak diaktifkan atau dinonaktifkan, maka posisinya akan seperti ini. Dia akan kembali turun ke bawah dan terbuka lagi. Nah, di sini ada syarat di mana exhaust brake bisa aktif atau on. Yang pertama, kontak dalam posisi on, ya. Jadi kontak diposisikan on, kemudian di starter mesin menyala, kemudian gigi masuk, jadi gigi tidak netral. Nah, gigi tidak netral. Kemudian syarat berikutnya adalah pedal gas dan pedal kopling tidak diinjak, ya. Jadi pedal gas dan pedal kopling tidak diinjak, karena kalau diinjak maka kelistrikan akan terputus. Kemudian switch exhaust brake didorong ke depan. Ini switchnya, ya, pasti didorong ke depan. Nah, untuk menonaktifkannya ada 3 posisi, ya, atau 3 cara. Jadi kalau misalnya mobil sedang berjalan,
kemudian exhaust brake kita aktifkan, kita bisa menonaktifkan dengan pertama dengan menginjak pedal gas. Jadi ketika exhaust brake sedang bekerja, kita injak pedal gas, maka dia akan terbuka, akan bunyi ces seperti itu. Kemudian selain pedal gas, bisa juga dari pedal kopling. Nah, jadi ketika exhaust brake bekerja, kita injak pedal kopling, maka dia secara otomatis akan kembali nonaktif dan akan terdengar bunyi ces seperti itu. Atau bisa juga melalui switch exhaust brake. Nah, dengan mengembalikan switch exhaust brake ke belakang, maka exhaust brake akan nonaktif. Jadi bisa dimainkan di 3 tempat ya, pedal gas, pedal kopling, atau switch exhaust brake. Berikut simulasi exhaust brake. Kita coba hidupkan mesin. Pada saat mobil hidup, berarti kevakuman sedang bekerja atau sudah bekerja. Kemudian kita coba menyalakan saklarnya. Pada saat seperti ini berarti exhaust brake bekerja. Kemudian kita injak pedal gas, maka exhaust brake mati. Kalau dilepas akan menyala. Pedal kopling kita injak akan mati, lepas menyala. Kemudian seperti apa pergerakan pada membran atau valve kupu-kupu yang ada di saluran gas buang. Ini tetap posisi kita aktifkan ya. Oke, kita matikan dulu. Pada saat saklar exhaust brake tidak kita aktifkan, maka posisi valve terbuka. Tapi ketika saklarnya kita aktifkan, maka valve akan tertutup. Saat pedal gas kita injak, maka dia akan terbuka. Pedal gas kita lepas, dia akan tertutup. Kita gas, kita lepas, akan tertutup. Kemudian kopling kita injak, dia akan terbuka. Kopling kita lepas, akan menutup. Kurang lebih seperti itu kerja dari membran exhaust brake. Ini yang disebut kupu-kupu, ini yang disebut membran, dan ini yang disebut tuas. Kita matikan saklarnya, dia akan terbuka. Terbuka seperti ini berarti exhaust brake tidak sedang aktif. Kemudian kita aktifkan saklarnya, maka pergerakannya akan seperti ini. Kita matikan saklarnya, hidupkan saklarnya. Pedal gas kita injak sedikit, pedal kopling kita injak sedikit. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.